Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, kita boleh bertemu dalam renungan malam. Biarlah pada malam hari ini kita akan kembali sedikit merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan mulai dengan doa kita pada saat ini. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih buat sepanjang waktu penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menyertai sehingga kami dapat terus memahami maksud dan rencana Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, mari kita akan membuka di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacakan ayat ini. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam pusarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Puji Tuhan, kita boleh membaca dalam pengkhotbah ini, kita melihat bahwa tema dari pasal ini adalah tentang kesia-siaan. Pengkhotbah atau Kohelet ini menggambarkan bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini dikatakan ada dan terus berlangsung. Bahkan ada penggambaran-penggambaran yang kita melihat dari ayat-ayat yang kita sudah baca. Seperti di dalam ayat yang kelima, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Ya. Jadi kita melihat di sini pengkhotbah menggambarkan satu situasi waktu, rutinitas yang terus berlangsung, terus
terjadi tanpa kita sadari dan kita hayati, dan itu terjadi. Jika melihat Fatsal 1 ini ayat 1 sampai yang ke-11, maka kita dapat menyimpulkan 3 hal, yaitu yang pertama, jerih payah dalam bekerja. Hal ini kita bisa melihat bahwa setiap hal yang dilakukan manusia, ada hal yang dikerjakan, dan manusia dikatakan harus berjerih lelah, ayat yang ketiga, dalam bekerja. Lalu yang kedua, dapat disimpulkan bahwa ada siklus hidup manusia yang terus bergulir. Kita bisa melihat dari ayat yang keempat, ya, dan sampai ayat yang ke-7. Siklus manusia, bahkan siklus di dalam alam ini, yang memberikan gambaran terus berlanjut dan terus ada. Lalu yang ketiga, ada satu hal yang disimpulkan, yang kita dapat lihat, bahwa dikatakan di sana ayat yang ke-11, bahkan kenang-kenangan pun pada manusia. Atau ayat yang ke-10, tidak ada yang baru. Artinya, di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, bahwa kita ada di dalam yang namanya segala kefanaan. Sebab tidak ada yang baru. Bahkan kenang-kenangan manusia pun tidak akan ada, menurut Kohelet. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita melihat realitas ini, ketika kita melihat realitas bahwa jerih payah dalam bekerja, ada siklus manusia yang terus berlangsung, berulang. Bahkan kita melihat ada realitas kefanaan, kesementaraan di dalam dunia ini. Menjadi renungan kita pada saat malam hari ini. Apa yang kita harus pelajari? Apa yang kita harus kerjakan di tengah-tengah realitas ini? Di realitas keadaan kehidupan kita yang adalah segala sesuatu sia-sia. Maka hal yang kita harus lakukan dari pelajaran Pengkhotbah 1 ayat 1:11 sampai 11 ini, maka saya berkata, yang pertama, marilah cari hal-hal yang kekal di tengah kefanaan. Kita harus sadar bahwa dunia ini fana. Dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Sebab kehidupan yang kekal kita ada di dalam kerajaan sorga. Karena itu marilah di tengah-tengah kefanaan hidup kita dalam dunia ini, kita mau mencari hal yang kekal. Apa yang kekal itu? Adalah kerajaan sorga. Adalah hal-hal yang rohani. Adalah hal-hal yang bersifat berhubungan dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Dan inilah yang kita perlu pikirkan. Karena itu firman Tuhan mengajar kepada kita, mari kita mengejar hal-hal yang kekal, yaitu Allah sendiri di dalam Kristus Yesus.
Artinya Bapak Ibu, di tengah-tengah kefanaan sekarang ini, mari dekatkanlah hidup kita dekat dengan Tuhan. Dekatkanlah hidup kita hanya kepada Dia yang memberi hidup. Dekatkanlah hidup kita kepada Dia yang memberikan segala keperluan kita di dalam dunia ini. Bahkan kita tetap hidup di dalam kebenaran firman dan pimpinan Roh Kudus. Itulah yang pertama yang kita harus lakukan. Di tengah-tengah realitas kefanaan yang ada dalam dunia ini, carilah hal yang kekal. Atau carilah hal-hal yang rohani. Dan yang kedua, apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah realitas kefanaan ini? Sadarilah bahwa kita perlu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita hidup dalam dunia ini. Dan kita harus sadar bahwa kita memerlukan Tuhan. Mengapa kita memerlukan Tuhan? Karena Tuhanlah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Sebab Allah adalah pencipta kita. Sebab Allah yang memberikan kepada kita kehidupan yang bermakna. Oleh karena itu, mari pada saat malam hari ini, bahwa kita mengakui seperti dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Segala sesuatu di luar Tuhan sia-sia. Segala sesuatu di luar Tuhan hanyalah kefanaan. Karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu, saya diingatkan, kita semua diingatkan dalam menghadapi realitas kefanaan yang ada dalam dunia ini. Mari carilah hal yang kekal dan sadarilah kita memerlukan Tuhan. Saya yakin kalau kedua hal ini ada dalam hidup kita, maka kita akan menikmati hal-hal yang bermakna, hal-hal yang bernilai, dan kita akan menikmati hidup penuh dengan segala kebaikan Tuhan dan menikmati berkat-berkat surgawi. Kiranya Tuhan memberkati iman saya dan saudara hari ini dan seterusnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami diteguhkan, diingatkan kembali oleh firman-Mu bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah kefanaan dan sia-sia. Karena itu ajari kami untuk kami terus mencari hal-hal yang kekal. Untuk terus kami terus menyadari bahwa di luar Engkau kami adalah sia-sia dan tidak dapat berbuat apa-apa. Berkatilah umat-Mu malam hari ini. Sehatkan, kuatkan. Pergumulan-pergumulan umat-umat-Mu pun diberkati, dijawab, ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati dengan keberkatan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Bila pada malam hari ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Dan kami boleh mempersiapkan diri lagi untuk esok beribadah, berbuat bakti. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur buat berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam jemaat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai saudara semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.